Saya menduga atau saya orang yang meyakini bahwa presiden ini berkepentingan dengan polisi, Ya. tetapi kita nggak pernah tahu konsep polisi itu di kepala presiden apa, Ya. baik secara person Ya. maupun presiden sebagai kelembagaan. Ya, Bung Haris ya. Tadi kita sudah bicara banyak hal ya. Saya ingin bicara hal yang penting juga dalam era pemerintahan Presiden Jokowi ini. Sebenarnya ini kan dampak dari reformasi, yaitu pemisahan TNI dan Polri. Oke. Waktu itu kan Polri kan dianggap adik, ya kan, di dalam ABRI. Sekarang ketika terpisah, seorang Kapolri tidak lagi setingkat KSAD, Kasau dan KSAL, Enggak. tapi setingkat Panglima TNI. Bahkan to some extent, ya, mereka lebih powerful. Betul. Karena kemarin saya mendengar, misalnya beberapa hari yang lalu mendengar seminar dari Salim Said, ya, bilang perbedaan TNI dan Polri adalah TNI tidak bisa bertindak sendiri atas perintah. Tapi seorang polisi bisa bertindak sendiri karena dia penegak hukum. Diskresi ya? Iya, dia penegak hukum. Dia nggak perlu nunggu perintah untuk nangkap maling. Dia tidak perlu nunggu perintah untuk misalnya memperingatkan pelanggar dan lain sebagainya. Saya ingin opini Anda terhadap Polri di era pemerintahan Jokowi ini. Kalau polisi di era rezim Jokowi ini dia sangat melayani kepentingan rejim. Oke. Gitu. Jadi memang penegakan hukumnya itu terkait dalam yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif. Oke. Jadi kalau misalnya kelompok oposisi atau di luar pemerintah itu bikin laporan pasti nggak langsung atau nggak cepat bekerjanya. Oke. Tapi kalau misalnya itu bagian dari laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah. Ini perasaan atau data Anda bicara? Fakta dan data atau perasaan? Menurut saya banyak ya kasus kayak begitu ya. Banyak kasusnya. Pemidanaan terhadap orang-orang yang ada di 212. Oke. Pemidanaan terhadap Biro Sableng 212 itu. Biro Sableng. Atau di kelompok mahasiswa yang menolak 2019 reformasi di korupsi, atau juga yang baru-baru ini menolak omnibus. Ya. Itu banyak terjadi. Ya, termasuk aktivis kami mungkin ya. Termasuk kami kan? Kami. Nah itu juga terjadi. Jadi, tapi kalau misalnya laporan terhadap orang-orang yang ada di pemerintahan, kayaknya jarang. Orang juga malas ngelaporin, karena orang juga tahu pasti polisi nggak bakal menindaklanjuti. Ya, ini ada dua contoh terakhir ya. Saya tidak tahu, tapi kita cek aja. Ada yang mengancam Menko Polhukam ya dalam demo di Pamekasan. Oh, yang baru-baru ini ya? Ya, ada yang mengancam memenggal Habib Rizik. Nah, kira-kira Iya. gitu. Yang mana yang di follow up? Karena dua-duanya di follow up, cuman mungkin beda perlakuan mungkin ya. Tapi yang ya, itu yang di Pekalongan kalau nggak salah yang. ya di Pekalongan. Iya. Pekalongan. Tapi udah saya lihat di TV sih udah diperiksa oleh Ya, mungkin propamnya. ya mudah-mudahan ya, karena tapi tadi ya mungkin yang kita tidak suka itu bukan tidak suka ya, maksudnya merasa tidak srek itu adalah ketika harus menangkap ya. Padahal kan dalam beberapa hal Delik-delik itu nggak perlu ditangkap. iya, pertama nggak perlu ditangkap, kedua rasanya orang itu tidak mungkin melarikan diri misalnya. Iya. Atau merusak atau barang bukti. menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi kan. Jadi banyak kejadian orang langsung ditangkap tanpa diperiksa terlebih dulu. Itu menggambarkan apa, Bung? Jadi begini,
itu psikologinya, memang banyak masyarakat yang kalau udah ditangkap itu hancur psikologinya. Ditangkap, ditahan, wah itu. Jadi memang untuk untuk political decay ya, pembusukan. Jadi memang menghancurkan mentalnya orang. Iya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kuncinya ya kita Revolusi mental ini ya. mesti enggak lah udah. Kuncinya menurut saya memang ya itu detik-detik yang harus kita lewati. Gitu. Jadi bagian dari kritik tadi itu, bagian dari memelihara kritik, bagian dari memelihara keberimbangan. Kalau Anda mau menyampaikan sesuatu ya Anda mesti siap juga. Jadi pasang kuda-kuda ya. Iya, tapi menurut saya Gitu. itu adalah syarat menghadapi rejim yang seperti ini dengan performa polisi yang sangat melindungi rejim, ya beginilah. Dan memang terbukti beberapa petinggi polisi di zamannya rejim ini dapat posisi-posisi yang baik pasca selesai dari tugas pemolisian. Tito Karnavian misalnya. Jadi menteri. Dia walaupun dia orang Palembang, Sumatera Selatan, berarti memang dia Mendagri sekarang ya. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Nah, selain politis, polisi juga berkontribusi pada penggunaan pidana dalam sengketa-sengketa bisnis. Itu jadi saya melihat banyak banget. Bahkan saya kan punya kantor hukum juga ya. Beberapa klien saya itu juga jadi saya nggak bilang jadi korban ya. Mungkin juga korban tapi juga terbelit dalam praktek itu. Kadang-kadang misalnya ada hal yang memang ada kandungan pidananya tapi juga ada enggak atau dibuat-buat. Ya, artinya Anda ingin mengatakan itu kan bisa diselesaikan secara perdata ya? Bisa. Gugat-menggugat kalau misalnya tidak. Mau dibilang masalah hukum juga enggak juga. Tapi itu dibangun, diupayakan kadang-kadang hanya dengan satu bukti atau itu pun juga buktinya nggak kuat. Lalu dipaksakan itu sebagai sebuah proses pidana dalam rangka untuk membangun bargaining kepada musuh bisnisnya. Bung, ya memang banyak keluhan ya, sampai ada yang mengatakan bahwa polisi menjalankan atau memerankan banyak fungsi. Betul. Walaupun kita tahu ada orang yang bilang begitu dipermasalahkan ya kan, dianggap melakukan memprovokasi. Tapi begini, kita ngomong begini kan karena kita cinta dengan negara ini ya, cinta melihat polisi yang on the right track, sesuai dengan fungsinya ya, fungsi pelindung dan pengayom masyarakat. Betul. Jadi kadang-kadang saya merasa apa polisi ini ingat nggak ya bahwa fungsi pertamanya adalah pelindung dan pengayom masyarakat loh. Penegakan hukum itu baru urutan ketiga, Kamtibmas baru penegakan hukum. Tapi yang terkesan kan apa-apa penegakan hukum, apa-apa penegakan hukum. Kami akan menindak tegas dan lain sebagainya. Tapi wajah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat itu kok seperti tidak ada ya. Kenapa penyebabnya, Bu, menurut Anda? Ya tadi itu karena saya melihat bahwa atau saya mengalami sendiri bagaimana misalnya kewenangan. Jadi kan hukum lalu ada polisi menjadi salah satu bagian dari pelaksana hukum dan dalam melaksanakannya itu dikasih kewenangan, tetapi kewenangannya itu tidak digunakan pada waktu atau momentum yang tepat. Itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ada sejumlah polisi di bawah maupun di atas yang nggak punya kapasitas, yang cukup sebagaimana kewenangannya. Yang ketiga ada lagi terkait dengan poin kedua, ketiadaan kapasitas itu dipengaruhi oleh keterikatan networknya, atau kayak macam utang budinya lah. Iya. Nah, ada lagi yang memang melihat pada pertarungan. Jadi kadang sebenarnya saya juga kasihan sama polisi yang makin tinggi ya. Polisi itu kan kalau makin tinggi, dia makin terjebak pada satu politisasi jabatan. Untuk dapat di posisi ini, posisi itu, tergantung dia dekat sama siapa di dalam blok yang ada dalam penguasa. Nah, ini semua saya bisa merasakan itu. Ya, misalnya baru-baru ini Anda kan punya teori itu. Kapolri Idam Aziz kan menaikkan pangkat puluhan
jenderal ya. Anda kan punya teori kan, geng Kombe. geng Makassar, geng apa lagi? Nah, teori Anda nggak salah, tapi juga mungkin teori Anda juga nggak benar. Oke. Tapi poinnya apa yang saya mau bilang? Anda bisa bikin kesimpulan seperti itu karena memang kelihatan betul dalam diskusi-diskusi informal ada blocking-blocking yang muncul dalam perdebatan atau diskusi-diskusi atau bisik-bisiknya di dunia politik ini. Ya, ya saya kan cuma mengulangi aja kata bisik-bisik orang kan, ada geng Makassar, ada geng Solo, Betul. ya kan, ada geng Pejaten, Betul. kira-kira begitu. Di geng ya. Solo aja sebenarnya orangnya ada Berbeda, bermacam-macam. bermacam-macam. Misalnya kayak gitu. Jadi saya mau bilang bahwa institusi polisi di mana-mana pasti punya nilai politis. Di Indonesia secara ketatanegaraan Ya. yang ada ahlinya, Kapolri itu ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden. Ya. Artinya tidak ada batas, kalau dalam doa kan begitu tuh kan. Ya. Tidak ada batas antara kau presiden dengan aku si Kapolri. Ya. Nah, jadi dia mengemban fungsi politis atau amanat politis dari si presiden. Lama-lama jadi personal ya, bukan institusional. Personal. Ya. Memang itu jadi personal. Bahkan memilih di bawahnya si Kapolri saja, si Kapolri itu saya meyakini dan saya tahu ada aturan-aturan ketatanegaraan atau sistem pemerintahannya yang harus minta persetujuan dari presiden Ya. untuk ngasih tahu. Jadi memang polisi itu pasti politis di satu hal. Di hal yang lain dia diuji dengan profesionalisme kewenangannya. Nah persoalannya sekarang bagaimana dia bisa profesional kalau makin tinggi dia harus ngeklik dengan si penguasa kekuasaan ini. Iya, tapi Sementara si istana ini atau presidennya punya, mungkin dia waktu kampanye punya janji apa, dibantu apa, orientasinya mungkin sebesar apa atau cuma sekecil apa. Jadi kewenangan-kewenangan itu akhirnya harus meraba-raba, jangan sampai mengganggu Oke. kepentingan, ornamen atau alat Ya. atau sebetulnya bahan bakarnya si penguasa. Oke. Oh, luar biasa Anda. Ya. Bahasanya halus ya, bahan bakar, ornamen. Iya, jadi gitu. Nggak usah sebut nama kan? Nggak usah sebut nama. Ya tapi begini, ini Bung ya, seperti lingkaran setan jadinya. Maksud saya begini, dari segi ketatanegaraan kan kita tahu bahwa polisi memang di bawah presiden. Kapolri itu diangkat oleh presiden setelah ada persetujuan dari DPR, endorsement ya kan, Iya. dari DPR. Tapi di sisi lain memang presiden ini kan juga selain dia menjalankan fungsi ketatanegaraan, ya, dia juga sering bertindak menjalankan hal-hal yang sifatnya lebih privat atau urusan kelompok, urusan partai politik, Iya. urusan yang sebenarnya bukan ketatanegaraan lagi, tapi sudah misalnya persaingan kelompok dalam election, misalnya dalam pilkada. Kan banyak rumor yang mengatakan, ya tentu seorang presiden dan the ruling partinya kan punya kepentingan Iya. untuk memenangkan pemilihan, entah itu pilpres, pileg, lalu pilkada. Nah, konon sering melibatkan state apparatus, aparatur negara, ya termasuk Polri tentunya, dalam proses pemenangan-pemenangan seperti itu. Anda setuju dengan tesis seperti ini? Ini kata orang banyak loh. Setuju, dan saya kan sempat dampingin polisi yang coba mengungkap bahwa di tempatnya dia dikondisikan oleh pimpinan polisi di tempatnya dia untuk memenangkan kelompoknya Jokowi waktu itu. Iya, dan Anda Dan si polisinya malah ditekan. dan juga dilaporkan, dikenain proses hukum. Dan saya dengar Anda mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi waktu itu Iya. sebagai Saksi. saksi, tapi nggak jadi. Saya nggak mau. Karena hanya mendengar omongan. Satu, karena saya merasa bahwa timnya 02 nggak punya manajemen penanganan kasus yang baik. Oke. Yang kedua, yang pantas jadi saksi juga adalah si polisinya. Ya. Yang ketiga, saya juga punya sejumlah catatan terhadap beneficiary owner dari 02, yaitu si Prabowo. Oke. Sudah ada beneficiary owner. Ya kan, BO-nya. Iya, iya. Jadi menurut saya, ya saya nggak mau lah. Oke. Gitu.
Ya, tapi ya orang waktu itu kecewa juga bagaimana Anda bisa mengungkapkan sebuah fenomena ya. Banyak yang meyakini soal seperti itu, tapi susah sekali untuk membuktikannya akhirnya. Ya terus terang, Sobat Era sekalian, ini juga kan menjadi kegelisahan kita semua ya. Iya. Selain tadi soal kebebasan berpendapat, ya, juga soal netralitas TNI Polri, ya. Menurut Anda, apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh polisi kita, oleh pemerintahan Jokowi, agar kita betul-betul memiliki polisi yang walaupun secara struktural dia di bawah seorang presiden, tapi dia bertindak independen tapi profesional, independen, profesional dan netral. Oke. Netral juga ya, independen dan profesional. Artinya gini lah, tidak melakukan kriminalisasi dan mengutamakan pendekatan perlindungan dan pengayoman masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus. Sebetulnya jenderal-jenderal atau polisi-polisi yang kayak begitu banyak. Banyak, tapi nggak laku. Polisi itu banyak kok yang bagus. Iya. Jenderal-jenderal itu juga saya tahu beberapa. Ya, kita bicara sebuah fenomena ya. Kita tidak bicara mengenai sebuah apa ya? Gini, Bung. Kadang-kadang masyarakat termasuk institusi itu nggak terlalu paham juga bahwa ketika kita mengkritik DPR, mengkritik Polri, mengkritik istana, itu adalah bagian dari hak masyarakat untuk banyak polisi juga yang servis yang baik kan begitu. Nggak setuju sama kita. Ya. Tapi begini, saya punya sejumlah kesimpulan ya, yang menurut saya kesimpulan ini juga bisa digoyahkan gitu. Polisi itu karena situasi yang tidak profesional ini merebak luas dan harus kayak semacam ngerti tone atau kliknya, harus ngeklik dengan istana, akhirnya memunculkan sejumlah kesimpulan. Satu, polisi itu dalam penegakan hukum dia hanya akan bekerja kalau ada tiga. Ya. Ada tekanan publik, disuruh sama atasannya, ya, dan sign kekuasaan. Dalam beberapa kasus ada uangnya. Jadi atasan itu bisa saja kekuasaan ya? Ya, kalau kasusnya sebesar apa atau sekecil apa, cukup sampai kekuasaan yang mana. Jadi seringkali kita ketemu Dan sama... Anda biasa menggunakan tekanan publik ya? Enggak, dalam kerja saya belakangan ini urusan sama polisi, saya ada beberapa yang muncul dengan lewat tekanan publik, tapi itu bukan saya mengorganisir media atau publik untuk menekan, enggak. Tapi memang kasusnya punya magnitud di publik. Ya walaupun Anda nggak ngomong, tetap ada public interest-nya di situ ya. Ada public interest-nya. Tapi juga saya punya banyak kasus yang saya nggak pernah buka ke publik, atau memang saya nggak kasih ini ke publik. Iya. Dan saya masih bertahan untuk melawan atau mencoba komunikasi dengan polisi. Gitu. Kasusnya ngeri-ngeri juga. Tapi saya coba tetap bicara sama pimpinan-pimpinan polisi atau pimpinan dalam otoritas yang nanganin kasus itu. Anda nggak diancam? Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Tindakannya nggak melulu berupa ancaman. Ya. Misalnya penghindaran, menghindar supaya nggak ngerespon. Penghindaran ya. Atau persuasi. Tapi persuasi masih saya bisa handle dalam rangka coba dialog, ini gimana nih gitu. Maksudnya, tapi nggak ngerti saya, persuasi untuk jangan lakukan itu dong, Haris. Tapi kan kalau persuasi verbal kan nggak ada masalah. Tapi kalau ada, kan ini bicara kewenangan toh. Iya, ada. Kalau kewenangan kita kadang-kadang bingung nih apa tugasnya polisi jadi ngomongin kayak begini, kan kadang-kadang begitu. Iya. Nah, tetapi ada juga sih saya merasakan polisi yang profesional baik. Cukup oke lah. Dan itu terjadi. Tapi ya di situ juga kasih gambaran ke saya bahwa di dalam polisi ini juga nggak solid. Ada rejim pendekatan tertentu, ada kelompok yang memang pilihan tindakannya seperti ini, dan akhirnya kesimpulannya lagi lebih abstrak, lebih tinggi lagi. Jadi kita nggak tahu sebetulnya bagaimana standar penanganan atau pelayanan di dalam polisi kepada seseorang atau satu kelompok dalam menangani masalah. Kan ada standar
kasus seperti apa yang ditangani. Tetapi itu satu hal, tapi ketika ditangani, responnya, pelayanannya seperti apa juga kita nggak ngerti. Ya, sebenarnya paling nyata adalah ya undang-undang ITE itu ya. Siapa yang mengadu, siapa yang respons itu nggak standar gitu ya. Nggak termasuk standar. juga tindak lanjutnya, ada yang langsung ditangkap, ada yang barangkali cuma ditanya-tanya dulu ya kan. Ada yang cuma saya dilihat dulu nih kalau dia ditindak nanti dia responnya seperti apa kayak gitu. Nah ini atau testing the water bahasa canggihnya. testing the water. Nah jadi menurut saya memang polisi ini menarik. Ya. Dulu kita rame soal reformasi polisi. Yeah. Saya dulu pernah dilibatkan dalam satu tim di Mabes Polri, namanya reformasi birokrasi. Tapi memang terlalu ruwet akhirnya, karena bahannya tebel, melibatkan hampir semua pimpinan di Mabes Polri. Yeah. Yang orang sipil dari luar polisinya cuma mungkin 3-4 orang. Tapi mau bergeraknya juga susah. Gitu. Tapi akhirnya nggak jalan. Gitu. Nah, sekarang ini isu besarnya adalah politisasi terhadap polisi itu sendiri. Dan saya tahu betul, saya ngobrol sama... Jadi politisasi from within sama from outside, ya kan? Iya, gangguan dan godaan dari luar juga besar. Karena polisi megang senjata, megang kewenangan. Iya, yang paling penting adalah dia bisa menyatakan orang menjadi tersangka atau tidak, kan? Iya. Gitu. Nah itu tadi yang kewenangan tadi berlebihan. Misalnya kalau di luar negeri itu kan ketika orang ditetapkan oleh polisi melakukan tindak pidana, kalau di luar negeri kan harus dibawa ke pengadilan, diuji. Hakim nanya mana buktinya. Nanti hakim memutuskan ditahan atau enggak. Nah polisi hari ini di sini menikmati kewenangan hakim itu yang ada di dia. Dia bisa subjektif ya. Iya. Anda bisa dinyatakan sebagai tersangka, langsung diciduk, langsung ditangkap gitu. Yang nguji mereka siapa? Wasidik atau pimpinannya. Tapi kan ada dalam satu atap yang sama. Tapi ada pra-peradilan kan? Ya tapi kan orangnya ditahan dulu. Sudah terjadi itu barang ya? Udah kejadian tuh barang. Ya minimal 1 minggu 2 minggu sudah kena duluan karena proses pra-peradilan kan juga ya 1 minggu 2 minggu. Sekarang kalau ada orang di desa di pulau pulau kecil mau nyari lawyer seorang Refli Harun susah. Ya seperti Buton sama yang itu. Gimana nasibnya sekarang? Yang mana nih? Yang Buton, Ruslan Buton. Nah, saya nggak tahu nasibnya gimana. Kayaknya sudah diadili kayaknya. Ya dia diadili. Tapi dia itu pelaku penyiksaan juga tuh. Iya. Ya tapi itu another story kan. Teman-teman Kontras itu ngurusin kasus orang yang disiksa sampai mati, pelakunya si orang itu. Ya tapi itu dia makanya tadi tuh kita jadi itu kasus lain kan. Kasus lain jadi gini, ada praktek kekerasan yang gagal dicegah dan akhirnya pelakunya melakukan sesuatu yang kemudian dibilang melakukan kesalahan. Concern teman-teman di Kontras begini loh. Kenapa kok ditahan pas lagi dia ngeritik? Iya. Tapi ketika dia melakukan penyiksaan dia nggak ditahan. Itu karena penegakan hukum nggak bisa lurus. Gitu. Terlalu memilih. Tadi belum dijawab apa yang harus dilakukan oleh polisi ini agar dia tadi tetap profesional, ya kan? Dan independen. Tetap netral dan profesional. Karena kan kita nggak bisa mengubah struktur ketatanegaraan. Mungkin kemarin diubahnya dengan endorsement. Kalau saya saranin, pendapat saya kalau mau cepet ya dan penting harus ada minum lah. Minum. Saya tuan rumah. Menurut saya leadership. Gitu. Leadership dari orang nomor 1 di Republik ini. Ya kalau itu nggak usah dibahas lah, itu udah banyak bukunya udah kan. Ya, lalu leadership dari si Polri sendiri. Kapolri. Jadi harus menemukan sosok seseorang yang memang punya pemahaman yang baik. Satu, yang kedua punya pengalaman. Yang ketiga justru yang sebetulnya punya catatan tidak berpihak atau main pada kelompok-kelompok tertentu. Katakanlah ya, kalau kita pakai satu kasus ya, Kapolri Idam Aziz ini ya,
bagaimana dia mau melakukan sebuah reformasi kalau masa jabatannya sendiri cuma 1 tahun? Dia bisa Iya, melakukan nggak apa? ada yang efektif. Nggak efektif jadinya. Nggak ada efektif. Belum Nggak ada lagi yang dia efektif. mungkin menghadapi soal geng. Dia sendiri kan Pengelompokan. ngomong. Iya. Dia sendiri Iya, ngomong, dia "Ini nanti sendiri. ada saling hantem gitu-gitu. Ya, dia bilang api dalam sekam ya. Iya. Kelihatannya aja nih damai-damai padahal Betul. di belakang api dalam sekam. Nah, dia sendiri sebenarnya udah mengindikasikan dengan sangat eksplisit dan kuat situasi itu. Nah, makanya sebetulnya itu harusnya kalau tanpa harus dikonfirmasi ke dia, menurut saya sebetulnya itu bisa jadi satu message yang sangat kuat buat si presiden sebagai user Iya. terhadap Kapolri untuk misalnya manggil Idam Aziz. Jadi sebetulnya apa yang harus dilakukan? Itu salah satu sumber, nggak hanya dia doang. Iya. Nah, yang kemudian dari situ, kalau saya mau nimbrung secara imajinatif, Iya. saya akan bilang bahwa harusnya dicarilah pemimpin yang bukan hanya dilihat pada personnya, tetapi dia punya konsep. Yang konsep itu nanti bisa kayak semacam merit system untuk nge-grab orang atau ngambil orang, pejabat-pejabat tinggi, yang didudukan dalam konsep yang dia punya. Konsep ini bukan sesuatu yang lewat PowerPoint dipresentasikan depan DPR Iya, iya. untuk dapat persetujuan atau endorsement ke presiden, tetapi diskusi betul. Karena banyak kebisingan di Republik ini karena polisinya polisi, Ya, kebijakan-kebijakan. tapi Anda kan membayangkan ada yang namanya will ya, ada namanya keinginan. Oh, Jadi persoalannya adalah keinginan itu ada nggak sih? Karena gini, sederhananya gini, orang yang mau berubah itu adalah orang yang merasa bahwa kondisi saat ini iya, tidak menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Salah satunya kan, teorinya kan begitu. iya, Kalau perubahan konstitusi kan begitu biasanya. Nah, kalau kondisi saat ini menguntungkan polisi misalnya, saya kira keinginan untuk berubah tidak akan ada. Contoh misalnya ada isu polisi harusnya tidak langsung di bawah presiden, tapi di bawah kementerian tertentu, sebagaimana TNI di bawah Kementerian Pertahanan ya, dalam hal iya. administrasi tertentu dan lain sebagainya. Nah, tapi ide seperti itu pasti nggak laku, Bu. Begini, saya menduga atau saya orang yang meyakini bahwa presiden ini berkepentingan dengan polisi, Ya, tetapi kita nggak pernah tahu konsep polisi itu di kepala presiden apa, ya, baik secara person ya. maupun presiden sebagai kelembagaan. Kalau sebagai kelembagaan sebenarnya gampang, yang sebenarnya juga diucapkan oleh pihak Polri sendiri mengamankan kebijakan presiden. Oke. Menurut saya itu fair juga, meskipun kebijakan presiden yang perlu kita kritisi. Ya, Tetapi ada peran atau kewenangannya polisi yang normatif. Paling nggak di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 soal Polri. ya. Nah, dari situ kan harusnya dikawinkan atau dicari irisannya. Baru kemudian dicarikan orangnya yang bisa melaksanakan irisan-irisan tersebut secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, dan itu orang-orangnya ada. Satu, yang kedua, situasinya juga harus dibikin ada dengan maksud begini. Jangan dikasih beban-beban tambahan. Misalnya ikut Titipan. menggalang. Ya, jadi presiden mudah-mudahan tidak terpengaruh oleh signal-signal yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendukung 1-2 nama. Tapi apa ya? Jabatan di kepolisian ini tidak hanya Kapolri, itu jabatan yang memang banyak memunculkan kepentingan. Tidak hanya kepentingan bagi person yang menduduki atau bakal menduduki jabatan itu sendiri, tapi juga orang lain yang bakal punya kepentingan. Saya bilang begini misalnya, ada orang bisnis misalnya, dia nggak peduli dengan tentara ya kan, tapi begitu polisi, waduh dia sangat peduli. Nah, bos, kita punya berapa? Hampir 500 kan? Provinsi, kabupaten, Ya, 500 lebih. kabupaten kota, Iya. 500 lebih. Iya, Dan semua itu ada otoritas polisinya kan? iya, Dan setiap otoritas polisi punya kewenangan penegakan hukum kan? iya, Dan di setiap lokasi itu ada APBD kan? iya, Dan setiap APBD itu kan diturunkan kepada pengusaha-pengusaha. iya.
apakah semua pengusaha itu punya ketertiban administrasi ngajuin? Atau saya balik, kalaupun mereka tertib, mereka tidak jaminan juga. Nggak jamin, bisa diganggu lewat kewenangan itu. Ini yang saya ketemu dengan sejumlah pengusaha di tingkatan lokal yang simpel-simpel, small businesses saja. Ya ini yang sebenarnya berat. Ada orang yang mengatakan organisasi kepolisian ini terlalu lebar, ya kan? Seperti burung Garuda atau burung Raja Wali yang besar sekali jangkauan sayapnya. Ada yang mengatakan, kenapa nggak kita pisahkan saja? Kalau kita pakai teori otoritas sipil dan elected official, kenapa nggak polisi di bawah pemerintahan daerah misalnya? Karena sekaligus agar pemerintah daerah yang elected itu mampu menunaikan janjinya, salah satunya janji Kamtibmas misalnya. Iya. Tapi saya sekali lagi, ide ini sama dengan ide polisi di bawah menteri, pasti akan ditentang oleh. Tapi sebetulnya soal di bawah pemerintahan daerah dalam secara parsial ya. Ya, jadi ada polisi lokal, ada polisi nasional tentunya nanti. Ya, tapi di Indonesia sendiri secara parsial kewenangan itu, distribusi itu kan sudah ada di Undang-Undang soal pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 24. Ya. Kewenangan-kewenangan yang menunjuk bahwa pemimpin daerah itu juga kayak bukan atasan, tapi semacam dialah pemimpin daerah dan siapapun yang ada di situ harus koordinatif. Itu sebenarnya dalam konsep Forkompinda kan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Betul. Memang koordinatornya kepala daerah. Tapi karena dia pegang anggaran. Ya, tapi mereka boleh juga. Ya, tapi dalam prinsip bukan komando, tapi ya mengajukan permintaan ya. Iya. Termasuk permintaan menurunkan baliho misalnya kan gitu. Betul. Dan juga. Jadi maksudnya tidak punya otoritas untuk menggerakkan polisi dalam rangka keamanan dan ketertiban, termasuk juga. Tapi di sisi lain juga itu bahaya karena banyak pemimpin daerah juga menurut saya kacang-kacangan. That's the point yang ingin saya katakan. Dia bisa ngegerakin penegak hukum untuk. Iya, itu yang ingin saya katakan. Kita ini sepertinya mentok sana, mentok sini. Mentok sana, mentok sini. Makanya irisannya ada di manusia. Bagaimana ini agak filosofis dan agak mendalam dan panjang menciptakan manusia yang berkualitas. Jangka panjang lah. Yeah. Hari ini ya setiap daerah, setiap kelompok, setiap sektor dan di level yang tertinggi memang harus menciptakan atau harus menemukan seseorang yang bukan cuma orangnya baik tapi juga punya konsep dan dia sudah siap dengan desain bagaimana memperbaiki atau mengengineer polisi supaya bisa sangat kuat dan profesional tadi pertanyaannya menjalankan kewenangan polisi yang juga dalam rangka mengamankan kebijakan negara. Harus dicari di situ. Dan presiden harus dialah mengendorse orang itu. Dan presidenlah orangnya yang harus memimpin upaya mencari itu. Artinya kalau tidak berhasil, ya ganti. Kan kira-kira gitu aja kan? Kalau belum waktunya nggak berhasil, ganti. Ya. Tapi kalau misalnya yang ada mau sampai habis, begitu mau dicari orang yang baru, menurut saya juga dievaluasi dari yang sebelumnya. Ditambah lagi dengan konsep yang tadi presiden harus temukan itu. Dan presiden itu memiliki kelengkapan untuk mendorong dirinya melakukan tadi pencarian pemimpin buat Polri yang punya desain dan bisa memobilisasi orang untuk menjalankan wewenang dalam rangka menjamin si rencana negara tadi itu. Presiden punya Kompolnas, punya sekretaris-sekretaris dalam istana itu, sekretaris militer barangkali dalam situ juga. Dia punya akses kepada sejumlah lembaga yang bisa memantau polisi, KPK, Komnas HAM, Ombudsman. Nah ini semua harus dipanggil untuk dijadikan sumber-sumber bagi si presiden dalam rangka menyusun atau mengupdate konsep leadership di dalam Polri. Ya, tapi begini Bung, sepertinya kita kan merasa prihatin dengan kondisi Polri hari ini ya. Katakanlah subjektivitas kita ya.
Kita prihatin, ada juga orang yang nikmatin. Iya, 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 benar. Memang selalu ada dua sisi seperti itu kan. Ketika negara otoriter, ada yang sangat prihatin, ada yang sangat menikmati. Selalu dua sisi. Tapi kan kita harus mencari kebaikan umum, ya kan? Nah, jadi kebaikan umum. Kalau kita bicara tentang kebaikan umumnya begini, tidak ada pimpinan kepolisian yang dianggap gagal. Buktinya mereka selalu dapat reward. Rewardnya ya macam-macam. Reward jadi menteri, reward jadi komisaris di BUMN, reward macam-macam gitu. Yeah. Artinya kan selama ini kan presiden misalnya melihat fine, baik-baik saja. Buktinya misalnya Kapolri Tito Karnavian dijadikan Mendagri. Nah, nggak tahu kita lihat ini si siapa? Idam Aziz, ya kan? Sebelumnya Badrodin Haiti menjadi komisaris utama di sebuah BUMN. Kemudian siapa lagi sebelum itu saja mungkin yang Sutarman aja yang nggak jelas. Mungkin karena rezimnya berbeda, kan kira-kira begitu. Iya. Ya kan, tidak berasal dari pilihan Presiden Jokowi sekarang. Bagaimana? Atau karena masalahnya di presidennya? Ya, susah juga jawabnya. Jangan-jangan saya punya jawaban, jangan-jangan ini masalah Haris Azhar saja ya. Ya mungkin ini masalah saya ya. Maksud saya begini. Tapi masalah orang yang mendalami. Karena begini juga, saya mungkin merasa bahwa ya memang Jokowi sebagai presiden nggak punya saya nggak pernah bisa menangkap sebenarnya dia ini konsepnya soal polisi itu apa. Oke. Gitu, ya. Jadi yang terkesan adalah jadi karena begini kan, ini kan nggak pernah ada yang standar semenjak Jokowi jadi presiden. Kenapa saya bilang nggak pernah standar? Dulu ada PLT ya, atau PJS tuh, Badrudin tuh. Ya, disebut bukan PLT, disebut pelaksana tugas saja. Pelaksana tugas. Walaupun pelaksana tugas itu ya PLT, disebut melaksanakan tugas Kapolri. Dia Kapolri tapi bukan permanen waktu itu. Bukan, dia tetap Wakapolri tapi melaksanakan. Dia Wakapolri, dia melaksanakan tugas Kapolri. Sampai kemudian jadi Kapolri juga akhirnya. Kemudian muncullah nama Budi Gunawan, yang kemudian rame dengan KPK. Itu kan di hari-hari awal rejim, hanya hitungan bulan. Nah, rame soal KPK, ada kriminalisasi terhadap Bambang Wijoyanto, Abraham Samad. Akhirnya udah Badrudin Haiti definitif, tapi nggak lama. Kemudian yang diangkat jadi Kapolri waktu itu juga cukup geger adalah Tito Karnavian. Jumping up berapa? Karena generasi? Dia lompat generasi. 4 generasi kalau tidak salah. 4 generasi. Iya. Gitu. Baru dari Tito ke Idam Aziz yang menurut saya nggak ada banyak rame-rame. Tapi tadi efektivitas cuma 1 tahun masa kepemimpinannya. Itu mungkin satu hal yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Iya. Tapi yang saya mau bilang, rejim Jokowi ini ketika memimpin Kapolri, ada cerita yang menurut saya nggak datar. Dia baru agak datar itu dari Tito Karnavian ke Idam Aziz. Gitu. Nah, datarnya ini kemudian mau berakhir nih. Mau masuk ke siapa nih calonnya berikutnya. Tetapi apa riak-riak yang muncul sebagai sebuah kerangka untuk memilih Kapolri penggantinya Idam Aziz? Karena kalau ngeliat ke belakang tadi itu, kalau Tito misalnya perdebatannya, atau bukan perdebatan, tapi yang juga cukup muncul, biar dia punya cukup waktu untuk memperbaiki polisi. 4 tahun dia dapat 4 tahun. Ya. 3 tahun lah ya. Dari 2016 ya, 2015 ya. Oke, tapi catatannya kan begini. So, apa? 2016 ya, 2016. Lalu apa hasilnya? 2016, 2019, 3 tahun ya. 3 tahun. Dengan 3 tahun lalu apa? Yang baru? Iya. Komplain masih sama. Penangkapan tambah banyak. Bung, tiba-tiba saya berpikir, ya oke lah kita main ngomong konkret aja. Kalau reformasi kepolisian yang seperti Anda bayangkan tadi, ada konsep, mau arah kemana dan lain sebagainya, berharap dari Presiden Jokowi sudah susah kan? Artinya kan kita berharap dari sosok yang bakal dipilih oleh Jokowi kan begitu.
boleh nggak menyebut nama siapa sih orang ini berat pasti bagi Anda. Tapi saya ingin mengetahui, siapa tahu Anda tiba-tiba berpikir ya kan. Gitu. Yang jelas bukan Refli Harun. Saya punya sejumlah nama yang Iya. tapi buat saya nggak mau sebut nama karena ya sebutlah beberapa nama. Kalau satu nama kan kita akan menganggap bahwa kita akan mengendorse orang tersebut. Tapi beberapa nama dan kemudian kenapa Anda tertarik dengan orang itu kan penting disebutkan. Misalnya siapa, kenapa Anda tertarik? nggak mau saya sebut beberapa nama itu. Nggak mau Tapi juga. saya tahu ada jenderal-jenderal yang baik dan bagus. Iya, gitu. kalau Anda tidak sebut nama, bagaimana Jokowi tahu? Enggak, Jokowi panggil saya aja. Enggak, maksud saya begini. Jokowi tadi makanya saya bilang. Saya jangan sampai ke Presiden Jokowinya. Mungkin mudah-mudahan sampai minimal ke Pak Muldokonya, ya kira-kira gitu ya. Jadi tolong dipanggil Haris Ashar untuk mendengarkan. Pak Muldoko bisa telepon saya lah. Tapi begini. Oke. Presiden, saya sebut jabatannya, presiden punya kelengkapan yang sangat variatif untuk menemukan orang tersebut. Oke. Tadi saya sebut tuh ada ombudsman, Oke. ada KPK, ada Komnas HAM, Ya. ada Kompolnas. Kira-kira pangkatnya Komjen atau masih Irjen? Ya bintang-bintang 3, bintang 2. Oke. Kalau bintang 2 kan agak melipir sedikit Iya, kan. tapi begini, maksud saya kan sebetulnya presiden itu kalau manggil 1-2 orang atau manggil orang-orang yang namanya masuk, sebenarnya kan dia mesti tanya, oke, konsep Anda begini, ini agenda kita ini apa segala macam, rakyat butuh ini, kritik publik ini, gimana Anda merespon dan tim Anda siapa? Gitu. Harusnya sih idealnya begitu. Sekali lagi ini momentum, gitu. Kita tahulah bahwa banyak masyarakat sudah punya tingkat kepercayaan yang makin tergerus melihat pemerintah. Tapi itu kan juga nggak berarti bahwa pemerintah ya udah. Anda nggak percaya juga, ngapain saya berbuat? Tapi dia harus berusaha karena ini kewajiban konstitusional. Oh iya, jadi bagaimanapun namanya pemerintah tidak boleh lepas kan, malah Nggak boleh dosa lepas. menurut saya. Lihat tuh Zimbabwe, meskipun dia udah nggak dipercaya dalam dan luar negeri, dia tambahin terus nol di duitnya kan, dalam rangka memastikan supaya tetap bisa berjalan pemerintahan. Nah, istana, rejim pemerintahan Jokowi atau si Jokowinya sendiri sebagai presiden mewakili lembaga kepresidenan, dia harus mengupayakan itu. Nah, ini yang menurut saya ya sekali lagi nggak tahu, tapi kan memang kita juga tahu lah ya banyak kepungan-kepungan itu terhadap Jokowi Dan banyak kepentingan kalau sudah Kapolri kan. dan banyak kepentingan Karena ini kan soal kenikmatan banyak orang kan. multi interest tadi itu Iya. yang melihat presiden dan melihat jabatan Polri tadi. Jadi terakhir Anda putus asa. Saya nggak putus asa, saya mendoakan. Saya mendoakan supaya apa yang saya pikirkan, mudah-mudahan saya cuma bisa memikirkan, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya diundang acara ke Refli Harun ya, jadi Dan saya bukan orang yang bisa memutuskan ya. itu dia makanya jadi Kita saya, sama-sama orang yang mengeluh saja. Ya Jadi mudah-mudahan ya- tidak di-ITE-kan kan begitu karena kita mengeluh. ya di ITE kan juga mau apa? Pasrah. apalah Apalah awak ini. kita ini apa gitu. Jadi ya udah, jadi kita cuma bisa berharap, Iya. mendoakan atau berharap supaya apa yang kita diskusikan, apa yang kita coba pikirkan itu bisa diterima. Oke. Ya karena memang Bung, channel ini adalah saya maksudkan channel untuk mencerdaskan kan. Makanya Iya. saya bilang channel ini adalah channel yang memeras, ya kan? Memeras itu membahas apa ya? Mencari Bukan memeras itu memberi edukasi secara bernas, memeras, ya kan? ada singkatannya. Iya, kemudian mengancam, bukan memeras, mengancam, membangkitkan, mengancam itu membahas perbincangan macam-macam. Oke. Nah, itu mengancam. Kemudian terakhirnya membenci. Membenci itu membangkitkan energi dan cinta. Jadi memeras, mengancam dan membenci. Membenci. Itu kayak siapa itu? Hah?
Ya, kita, Dalam hari-hari itu siapa itu? ya kita berharap bahwa pemerintahan kita juga begitu. Iya, ini jadi saya yang wawancara Anda. nih. Jadi mudah-mudahan begini, memang channel Oke. ini dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran ya. Walaupun kadang-kadang kritis, tapi kritis itu karena kecintaan kita kepada negara ini kan. Karena kita ingin melihat negara ini benar. Ya kan? Kalau kita tidak ingin melihat negara ini benar, ya sudah, kita menjadi bagian dari kelompok yang diam saja. Padahal diam itu pun kan dosa juga kan, kira-kira begitu ya. Dan mudah-mudahan Bung Haris tetap di jalan yang lurus ya kan, di jalan yang benar gitu. Saya nggak tahu jalan saya lurus atau enggak. Jujur aja. Tapi saya ya pokoknya saya begini aja gitu. Oke. Ya, bahwa Bung. orang bilang bahwa saya muter-muter kayak obat nyamuk atau lurus kayak MRT gitu ya. Yang Gitu ya. saya nggak ngerti lah. Padahal MRT sini kadang-kadang belok juga sedikit ya. Ya tapi supirnya kan nggak pernah belok. Nggak pernah.